saya bicara secara ilmu saja, karena saya kalau masuk ke ya apa namanya tadi Mbak Alwi tadi kan, saya maaf sekali saya awam untuk yang itu. Jadi mungkin nanti Prof Yasmin yang akan menjelaskan itu, tapi bisa dikaitkan bagaimana filologi bisa berperan untuk menelusuri sejarah Mbak Alwi itu sendiri. Kita lihat saja nanti, kita lanjutkan saja. Nah, secara filologi bisa terus nah, untuk bicara tentang filologi ini, tentu saja ingin saya sampaikan apakah filologi. Banyak yang ingin tahu kan, apa itu filologi, sejak kapan dikenal ilmu ini, apa sih objeknya, untuk apa mempelajarinya, dan bagaimana cara kerjanya. Ini secara teoritis tentang ilmu filologi itu sendiri. Nah, apa itu filologi? Mari kita lihat berikutnya. Nah, secara etimologi, filologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini bahasa dari barat ya. Memang kata filologi kata barat kan. Dan dari filologia itu berasal dari kata philos dan logos. Philos artinya teman dan logos artinya pembicaraan. Nah, kenapa orang zaman dulu itu ketika filologi belum muncul di abad ke-8 sebelum Masehi, itu sering ngobrol para peneliti naskah kuno. Pada waktu itu sering ngobrol. Nah, kalau ngobrol kan ya, kalau sekarang sih ngobrol-ngobrol bisa apa namanya bisa macam-macam, bisa hoax segala macam ya. Kalau zaman dulu karena para peneliti yang berkumpul ya, mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, dan artinya kemudian itulah menjadi sumber bagi orang lain menyebutnya sebagai filologi. Filolog karena itu kan tukang ngobrol ilmu gitu, karena logosnya kan dari kata ilmu itu. Ngobrolnya bukan ngobrol sembarangan, bukan apa kalau anak sekarang bilang namanya istilahnya ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi, yang dirumpiin itu ilmu gitu. Baik, terus kita lanjutkan berikutnya. Nah, dari bahasa Yunani filologia artinya senang berbicara. Para filolog tadi, para peneliti tadi senang ngobrol. Ya kan, ngobrol kita kalau ngobrol ya sesama ilmu ya. Ngobrolin diomelin kan ilmu, bukan ngobrolin istri orang, bukan ngobrolin suami orang kan, bukan ngobrolin zaman sekarang enggak. Kalau kecuali kita relax tadi bersama Prof Yasmin, kita ngobrolin kuliner. Nah, itu lain lagi gitu. Nah, artinya senang berbicara, senang pada ilmu. Nah, pada tulisan yang bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi? Nah, di sini saya ambil contoh sastra. Kenapa? Karena sastra seringkali dianggap sebagai sesuatu yang imajiner, tetapi membangun rasa dan sebagainya. Tetapi bukan cuma itu sebetulnya, sejarah dan sebagainya ikut masuk dalam pembicaraan para peneliti naskah pada masa lalu. Terus berikutnya, nah di dalam kita mau lihat kapan sih munculnya sejarah filologi. Secara filologi itu, dalam sejarahnya filologi tumbuh dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani. Jadi memang betul-betul di dunia barat ya, di kota Iskandaria di pantai utara benua Afrika. Nah, kota Iskandaria pada abad ketiga sebelum Masehi memang merupakan pusat ilmu pengetahuan di kota itu. Para penggarap naskah dikenal sebagai ahli filologi, ahli peneliti naskah-naskah kuno tadi yang sering dibicarakan orang. Nah, orang pertama yang melontarkan istilah ini adalah Eratosthenes. Dia seorang sejarawan sebetulnya, dan bersama rekan-rekannya mereka menemukan sejumlah naskah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi naskah yang mereka temukan abad ke-3 sebelum Masehi, dari abad ke-8 sebelum Masehi, mereka bicara pada abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka membicarakan ini naskah apa. Terus terang naskah-naskah yang pada masa itu secara sejarah itu, data yang mereka bicarakan itu naskah-naskah barat yang dibuat oleh para pendeta-pendeta atau yang ditulis oleh para agamawan zaman kuno gitu, tapi berserakan. Jadi mereka ingin tahu ini apa sih, bagaimana menyambungkannya satu dengan halaman yang lain. Itu yang menjadi topik pembicaraan mereka. Maka karena itu orang lain yang berada di luar lingkungan itu langsung menyebut itu filolog. Artinya orang yang meneliti, yang membicarakan naskah-naskah kuno yang nggak jelas itu menurut pada umumnya pada waktu itu. Jadi mereka membicarakan itu untuk memurutkan halaman-halaman naskah, halaman-halaman kertas-kertas yang sudah tidak teratur lagi, mereka urutkan supaya menjadi buku yang lebih bisa dibaca. Itu baru abad ke-8 sebelum Masehi. Terus kita maju lagi. Nah, para filolog untuk bisa membaca, bayangkan naskah dari abad ke-3, abad ke-8 sebelum Masehi ke abad ke-3 kan cukup jauh ya, 5 abad. Gimana? Mereka harus tahu, harus kenal huruf, harus kenal bahasa, dan harus kenal isi naskahnya. Baru bisa mereka mengetahui apa itu isinya. Nah, itu pekerjaannya filolog gitu. Jadi kalau nggak bisa baca hurufnya, nggak tahu bahasanya, ya percuma, nggak bisa. Dan jangan lupa yang mereka hadapi pada waktu itu bukan melulu naskah-naskah asli, tapi kebanyakan juga naskah-naskah salinan, karena ditulis oleh para penyalin lainnya. Nah, metode yang mereka gunakan untuk mengkaji naskah dikenal sebagai ilmu filologi. Kegiatan filologi Iskandaria ini terus berlangsung sampai pada abad ke-1 sebelum Masehi. Terus lagi. Nah, para filolog tingkat awal ini dikenal sebagai aliran atau mazhab Iskandaria. Pada masa itu kegiatan filologis selain untuk ilmu pengetahuan ternyata juga untuk kegiatan perdagangan. Bagaimana kita bisa tahu? Berikutnya, slide berikutnya.
Nah, karena disalin oleh para budak belian. Itu pada waktu itu di sana, di Yunani. Sehingga tulisannya sudah menjadi tidak jelas lagi, atau sumbernya nggak benar jelas lagi. Ini pekerjaan filolog. Maka saya bilang, filologi baru ada kalau ada salin. Kalau nggak ada salinan, nggak bikin filologi, nggak muncul filologi. Justru dia muncul filologi ini karena banyaknya salinan. Naskah-naskah yang ada di Indonesia semua sekarang itu salinan. Kecuali naskah baru yang baru dibuat misalkan 50 tahun yang lalu gitu, karena buat filologi kan umur 50 tahun masih dianggap naskah kuno gitu. Tapi kalau yang sebelumnya yang ratusan tahun segala macam, oh itu kita cuma punya salinannya sekarang, nggak ada lagi. Justru karena adanya salinan, kita para filolog itu bekerja, karena dengan cara itu mereka bisa meneliti ini mana yang diurutkan, ini arahnya kemana ya, ini arahnya kemana dan sebagainya. Nah, sejak abad ke-4 Masehi, teks sudah ditulis dalam bentuk buku yang disebut kodeks. Kodeks itu artinya buku, dan menggunakan bahan dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen atau parchmentnya atau bahasa Inggrisnya. Silakan.